Sebenarnya apa Bu yang terjadi atas temuan-temuan yang dilakukan oleh Bawaslu, baik yang dilakukan oleh Bawaslu Kepri maupun yang di Karimun yang ada joki yang menggantikan tugas Pantarlih. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Saya mulainya dari ini dulu lah ya. Kita tahu proses coklit ini berlangsung kurang lebih 1 bulan. Dari tanggal 12 Februari sampai tanggal 14 Maret begitu. Dan sepanjang itu juga tentu kami dari pihak Bawaslu melakukan pengawasan dengan 2 metode. Mulai dari pertama pengawasan melekat itu kita lakukan dari tanggal 12 sampai tanggal 19. Dan itu fokus pengawasan kita ada 26 komponen. Dan dari 26 komponen itu ada kurang lebih 13 yang menjadi temuan kita di lapangan. Baru kemudian dilanjutkan dengan metode uji petik. Dan itu berlaku untuk 7 kabupaten kota seprovinsi Kepri kecuali Anambas karena memang jumlahnya sedikit, mereka menggunakan metode sensus. Nah, dari pengawasan yang kita lakukan, jajaran kami memang menemukan 13 komponen yang tadi saya sampaikan. Di antara 13 itu yang paling banyak adalah Pantarlih tidak bisa menunjukkan salinan SK. Nah, tidak bisa di sini banyak faktor. Setelah kita telusuri, pertama ya kelalaian dari Pantarlih itu sendiri ketika turun di lapangan, tidak membawa salinan SK-nya, begitu. Sementara ini bagi kami itu penting, mengapa? Karena menjadi bukti fisik bahwa yang bersangkutan adalah benar Pantarlih, bukan orang lain yang ditugaskan sebagai Pantarlih, begitu. Nah, kemudian komponen-komponen lain kita pada saat uji petik itu menemukan banyak ketidakpatuhan terhadap tata cara prosedur mekanisme. Dapat kami sampaikan Bawaslu dalam tahapan coklit ini fokus pengawasannya adalah ketaatan terhadap tata cara prosedur dan mekanisme. Karena itu juga diatur di dalam PKPU nomor 7 tahun 2022. Bagaimana Pantarlih bertugas, bekerja, semuanya sudah tertuang di sana. Nah, tetapi ketika turun di lapangan kita menemukan banyak hal yang mungkin tadi dibahasakan adalah temuan. Nah, di antaranya kita menemukan Pantarlih bekerja, salah satu tidak sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanismenya adalah tidak mendatangi pemilih secara langsung. Nah, ini yang mungkin sesuai dengan tema kita hari ini gitu, atau istilah apanya coki ya. Ya, coki. Nah, tetapi terhadap hal-hal yang terjadi di lapangan, tentunya semua apa yang kami temukan, spiritnya hari ini kita adalah pencegahan, maka Bawaslu juga langsung menyampaikan kepada jajaran KPU Pantarlih ke PPS-nya untuk memberikan saran perbaikan kepada mereka supaya memperbaiki. Katakanlah tidak menempel stiker ya. Ini kalau bulan puasa kering tenggorokan. Harus banyak bersabar. Tidak menempelkan stiker, maka kita memberikan saran perbaikan ya, ditempel stikernya. Temuan kita menemukan 1 rumah 2 kakak tapi cuma 1 stiker, kita berikan saran perbaikan, kasih stiker 2 sesuai dengan jumlah kakak. Kita menemukan informasi yang dituangkan di dalam stiker ini tidak sesuai dengan kakaknya, begitu kan? Maka saran perbaikannya harus disesuaikan. Demikian juga ketika menemukan yang melaksanakan tugas coklit itu bukan Pantarlih, maka saran perbaikannya adalah rumah yang sudah dicoklit oleh yang bukan Pantarlih ini harus dilakukan coklit ulang oleh Pantarlih yang sebenarnya. Karena tidak bisa dipertanggungjawabkan apabila itu yang dilakukan bukan Pantarlih tersebut. Dan ini bukan hanya di Karimun, di Batam juga sempat terjadi seperti itu. Mengapa ini bisa terjadi? Faktor yang kita dapatkan pertama,
contoh seperti di Batam, memang kita ada perumahan yang sulit untuk dimasuki oleh petugas. Dan itu memang fakta begitu ya, perumahan-perumahan elit, sehingga Pantarlih bisa untuk masuk saja susah, akhirnya menitipkan gitu ya dengan security yang menjaga perumahan itu. Dan ini juga sudah kita berikan saran perbaikan. Kemudian contoh lain juga ada perumahannya bukan perumahan elit, tapi ada semacam kerjasama yang baik antara Pantarlih dengan warga setempat. Kompleks tersebut, warga menawarkan diri untuk mencoklit rumah yang ada di kompleksnya, dan Pantarlih dengan sukarela memberikan itu begitu. Apakah ketidakpahaman terhadap tata cara tadi, atau karena kesibukan atau mungkin luput dari pantauan begitu kan, maka ini terjadi. Tapi lagi-lagi kita ketika menemukan itu langsung diberikan saran perbaikan. Bahayanya apa Bu kira-kira dengan adanya beberapa temuan tadi, misalnya terutama yang diwakilkan oleh orang lain misalnya? Iya, jelas itu melanggar PKPU nomor 7 2022. Karena di dalam pasal 19 ayat 2 disebutkan pencocokan pelitian itu Pantarlih mendatangi langsung pemilihnya, gitu, tidak menggunakan perantara. Ya, maksudnya secara aturan melanggar, tetapi bagi DPT, bagi warga, apakah itu bisa memunculkan peluang adanya pesanan, misalnya nih, bukan warga itu nanti akan ada pengerahan sehingga dia menjadi masuk DPT situ misalnya. Secara aturan memang sudah ada aturan, tapi secara pelaksanaan di lapangannya kalau tidak dilakukan oleh Pantarlih sendiri. Kembali tadi saya katakan kami fokusnya terhadap ketaatan tata cara, prosedur dan mekanisme. Kalaulah tata cara, prosedur dan mekanismenya keliru, tidak bisa dipertanggungjawabkan, bagaimana kita bisa mengatakan hasilnya ini bisa dipertanggungjawabkan? Tentu akan menimbulkan sesuatu yang bias gitu ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan artinya. Baik. Karena bukan Pantarlihnya yang sudah di SK kan sudah dilantik begitu. Baik, baik.